Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manbal ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat untuk melanjutkan daripada kajian kita, yaitu di dalam kitab Qami'ut Tughyan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yakni di halaman 21. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wa syu'batus sabi'atu wassalasuna tarku qatli adamiyyin muslimin. Qala Allah Ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Wa qala ta'ala wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan cabang iman yang ke-37, cabang iman yang ke-37, yakni tarku qatli adamiyyin muslimin, meninggalkan membunuh manusia yang muslim. Artinya tidak membunuh seseorang yang muslim. Nah, ini cabang iman yang ke-37, tidak membunuh, baik membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain, tentunya tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Maka kata Allah, dan siapa yang membunuh seorang yang siapa yang membunuh seorang yang beriman, yaitu seorang mukmin yang beriman, maka kata Allah, muta'ammidan, nah membunuhnya itu bersengaja. Jadi membunuhnya sengaja. Jadi siapa yang membunuh orang yang beriman, membunuhnya itu muta'ammidan, dengan sengaja, maka kata Allah, fajaza'uhu jahannamu, maka balasannya adalah neraka jahannam. Kalau sambungan ayatnya khalidan fiha, maka kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Itu kalau sambungan ayatnya ya. Jadi kata Allah, barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, di mana ia akan kekal di dalam neraka jahannam tersebut. Tidak sampai di situ, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknat, wa addalahu, dan Allah sediakan baginya azaban azima, azab yang besar. Jadi bukan hanya sekedar masuk neraka, ya. Kalau masuk neraka tidak diazab, walaupun masuk neraka itu ya tentunya diazab. Nah, tetapi Allah kuatkan sudah masuk ke neraka kemudian diazab lagi.
Nah, berarti kan bersangatan azab ya, padahal sudah masuk neraka kan diazab. Tapi Allah kuatkan lagi, masuk neraka akan disiksa. Jadi berat begitu ya. Jadi siksaannya itu sangat berat. Nah, maka zaman sekarang ini kalau diperhatikan nyawa itu kayak murah begitu ya. Hanya gara-gara gara-gara kadang-kadang gara-gara hal yang sepele begitu. Hanya gara-gara ditegur, dia marah lalu membunuh. Kemudian hanya gara-gara sebatang rokok, marah lalu dia membunuh. Gara-gara hanya ya kadang-kadang hanya sepele begitulah. Sudahnya kalau urusan harta ya, masalah waris kadang-kadang saling membunuh. Rebutan lahan saling membunuh. Jadi kayak murah begitu nyawa seseorang. Nah, padahal ancamannya sangat berat sekali ketika orang itu membunuh dengan sengaja tadi. Ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kata Allah, dan janganlah kamu membunuh jiwa kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa kecuali bil haqq, dengan alasan yang benar. Nah, bagaimana membunuh alasan yang benar ya? Kayak seperti hukum qisas, di mana qadhi misalnya atau hakim memutuskan untuk hukum mati atau hukum bunuh, hukum mati. Nah, kalau dalam Islam itu kan ada hukum qisas, yaitu hukum bunuh. Jadi dia membunuh orang, maka dia akan dibunuh juga, kan begitu. Itu namanya qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Nah, di situ ada hukum qisas. Nah, hukum qisas ini itu adalah bil haq, itu dengan alasan yang benar. Karena memang sanksinya demikian, karena memang hukumnya demikian begitu. Nah, hukum qisas ini supaya ada keberlangsungan hidup ya, untuk keberlangsungan hidup yang lain. Makanya kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu qisas itu ada hayatun, ada kehidupan bagi orang yang mau berfikir ya. La'allakum tattaqun, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamul kabairi indallahi qatlun nafsi. Sepaling besar dosa besar adalah bunuh diri, membunuh jiwa atau bunuh diri, yaitu adalah sepaling besar dosa besar. Maka kata Allah, jadi membunuh jiwa itu maksudnya bisa bunuh dirinya sendiri atau dia bunuh orang lain. Itu namanya qatlun nafsi. Nah, maka keterangan selanjutnya adalah faman qatala nafsahu bisikinin begitu ya. Faman qatala nafsahu bisikinin, maka siapa yang membunuh dirinya, jadi dia bunuh diri, bisikin yaitu dengan pisau, dengan lading, dengan pedang, dengan apalah sejenisnya. Dia bunuh dirinya karena stres ya, karena ya macam-macam lah kadang-kadang lah. Katanya untuk menyelesaikan masalah. Tapi lihat di sini, apakah masalahnya selesai? Yang dia itu terasa terbebani dengan sesuatu. Nah, apakah masalahnya selesai? Maka kata Allah, maka kata beliau di dalam kitab ini, la tazalul malaikatu tata'anuhu bitil kasikini fi audiyati jahannam. Senantiasa malaikat, jadi senantiasa malaikat akan mencucuk dirinya. Jadi senantiasa malaikat akan mencucuk dirinya atau menikam dirinya bitil kasikin,
dengan itu lading tadi yang dia gunakan untuk apa? Yang dia tadi membunuh dirinya itu dengan pisau, dengan lading atau dengan sejenisnya, fi audiyati jahannam, yaitu di lembah neraka jahannam. Senantiasa, coba bayangkanlah. Artinya terus menerus malaikat itu akan menikamnya, mencucuknya, ya, dengan lading, sebagaimana dia mencucuk dirinya, menikam dirinya untuk bunuh diri sendiri. Waliyazubillah, ya. Jadi jangan sampai hanya persoalan duniawi lalu sampai bunuh diri, persoalan ekonomi, ya, lalu bunuh diri. Apalagi hanya persoalan yang diharamkan, persoalan pacar, ya, pacaran maksudnya, dibunuh oleh pacar. Ya, padahal kalau diputus maksudnya, diputus cinta oleh pacarnya, ya. Kalau begitu, alhamdulillah seharusnya. Berarti kita telah dibebaskan oleh Allah dari perkara yang diharamkan. Nah, kalau tidak ada juga yang disebut pacaran Islami, itu pakai apa lah? Pacaran Islami. Makanya Abah ya berkali-kali ya mengatakan, kalau ingin pacaran Islami yaitu sesudah akad nikah. Nah, sesudah akad nikah itu saja. Jadi kalau sudah akad nikah, nah istilah pacaran tanda kutip tentunya ya. Walaupun ya tidak pacaran, bukan pacaran sih. Nah. Artinya kalaupun ingin mencari sesuatu yang Islami, katanya kan ada pacaran Islami. Ya udah sesudah akad nikah. Makanya ada tulisan, kalau tidak salah itu tulisan Ustadz Felix Siau. Ya, beliau itu nulis kalau tidak salah judulnya udah putusin aja. Nah, ada tuh tidak salah. Udah putusin aja, itu tulisan beliau. Udah putusin aja. Jadi baru hanya masalah itu, lalu sudah hendak bunuh diri, stres. Ya, Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan sampai ya seperti itu. Jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, banin dan banat, jadi harus dikuatkan itu akidah kita ya. Kita akan menghadapi persoalan-persoalan. Nah, maka janganlah kita lari dari persoalan itu, tetapi kita hadapi dan kita selesaikan. Nah, di Darul Inqilabi sudah diajari seperti itu, bagaimana kita menghadapi masalah, tidak lari dari masalah, dan kemudian kita selesaikan masalah itu. Karena kalau masalah itu tidak diselesaikan, ya maka kita tidak akan pernah lepas dari masalah itu tadi, ya. Jadi harus diselesaikan. Begitu ya, jangan lari dari persoalan. Nah, ada orang yang ingin lari dari persoalan, lalu dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti lalu bahasanya lah, nyabu atau narkoba atau minum khamar ya. Dan memang sementara waktu di saat dia mabuk mungkin dia akan lepas dari persoalan itu. Tetapi ketika dia sadar kembali, akhirnya muncul lagi masalah yang dia hadapi, kan begitu. Kenapa? Karena pokok masalahnya tidak pernah diselesaikan. Nah, karena itu pokok masalahnya itu yang harus kita selesaikan. Yang kayak orang tuh lah, di hidungnya itu ada kotoran misalnya, ada kotoran yang bau, ada kotoran. Kemudian dia lalu dia merasakan bau yang tidak sedap. Kemudian dia pun lari dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Ternyata masih bau. Apakah menyalahkan keadaan sekitar? Padahal kotorannya itu ada di hidung. Kemudian dia pindah lagi, cari lagi tempat yang mungkin yang indah, yang bagus, supaya baunya itu tidak keciuman lagi. Oh, ternyata masih keciuman. Kenapa ya? Masih kotornya masih ada di hidung. Maka orang yang baik adalah dia hadapi itu, kemudian dia hilangkan kotoran yang ada di hidungnya tersebut. Nah, ketika kotoran yang ada di hidung itu sudah dihilangkan, barulah dia tahu, barulah dia merasakan begitu indahnya, begitu nikmatnya bau harum dan seterusnya. Ya, begitu kan. Jadi bukan malah lari dari masalah ya. Jadi harus dihadapi dan diselesaikan tentunya. Nah, orang yang biasanya lari dari satu masalah ya, kemudian apalagi sampai mengerjakan perkara yang diharamkan Allah, maka akan bertambah-tambah masalahnya.
Nah, nang ini biasanya orang bunuh diri itu karena katanya ingin lari dari masalah itu. Ya, yang lebih bahaya lagi, yang lebih apa bahasanya lah, yang sampai dirinya dibunuh, anak istrinya dibunuh, begitu. Ya, anak yang tidak tahu apa-apa diracun. Innalillah. Ya, kemudian istrinya, kemudian dirinya, begitu. Hanya persoalan ekonomi. Ya, jadi apalagi menghadapi zaman sekarang, dan tentunya yang ke depan akan kita hadapi. Zaman sekarang ini kan begitu, kadang-kadang begitu berat yang kita hadapi. Masalah ekonomi juga, masalah yang lain-lain juga. Ya. Dan jangan sampai kita ingin lepas dari masalah, justru mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa rahmat Allah itu sangat luas, ya. Nah, di sini ya Allah, kalau kita lihat di dalam kitab inilah, orang yang bunuh diri yang katanya ingin lepas daripada masalah, justru dia mendapatkan masalah yang lebih berat lagi, disiksa, ya. Padahal katanya dia sakit, ya, menyandang masalah ekonomi, rasa sakit begitu, padahal masih bisa senyum juga kan. 24 jam masanya senyum. Walaupun dia stres itu pikirannya, tetapi nanti ada juga dia senyum itu. Makanya tidak ada orang yang miskin, ya, karena senyum begitu, ya. Jadi bisa aja dia senyum 24 jam itu, walaupun dia stres pikiran situ kemari lah, tapi kan senyum aja tuh. Allah berikan, sebenarnya Allah ingin menunjukkan supaya tetap bahagia, ya. Maka ketika kita bahagia, masalah akan terselesaikan. Jadi begitu. Jadi harus tetap bahagia. Jadi senyumlah kamu, maka kamu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru senyum. Jadi jangan nunggu bahagia baru senyum. Jadi senyumlah, maka kamu akan bahagia. Jadi nikmati hidup, begitulah. Jangan sampai yang seperti ini tadi, makin tambah berat dan tambah berat, begitu. Jadi kuatkan akidah kita untuk menghadapi zaman ini dan zaman akan datang tentunya, ya, bahwa kita akan selalu menghadapi masalah, apapun masalahnya, mau kecil maupun besar, ya hadapi saja dan tetap bersyukur kepada Allah karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masalah itu hanyalah sebahagian dari realita kehidupan, ya, sebahagian dari bumbu kehidupan. Yalah, tidak ada orang itu tanpa masalah, kecil maupun besar, itu saja, hanya kadarnya itu. Jadi kalau kita ingin lepas dari masalah, sepatutnya tidak akan bisa selama kita hidup di dunia ini. Maka Allah berikan kita masalah supaya kita itu dewasa, begitu, supaya kita itu semakin cerdas, ya. Tinggal levelnya saja, ada tergantung kemampuan kita, karena Allah tidak akan membebani kita di batas kemampuan kita. Yakin situ, ya. Jadi jangan sampai justru kita itu sudah suudzon kepada Allah. Kalau kita sudah begitu, akhirnya masalah berat, tidak sesuai dengan kemampuan kita, karena kita sendiri yang berharap demikian. Ana inda zanni abdi, kata guru kami, zan di sini adalah harapan. Saya tergantung harapan, jadi sangkaan kan. Ana inda zanni abdi, aku menurut sangkaan hambaku. Maka kata guru kami memaknai saya menurut harapan daripada hambaku, kata Allah. Nah, kalau harapan kita lalu kita mengatakan sangkaan kita kepada Allah, dan itu adalah harapan tadi, ya Allah, begitu berat yang engkau timpakan kepada saya. Nah, padahal Allah memberikan masalah itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Lalu kita mengerti, Allah begitu berat, dan pada akhirnya Allah timpakanlah masalah yang berat itu sendiri. Nah, kemudian ya kita lanjut lagi. Wa in alqa nafsahu min makanin hatta yamuta, dan jika dia menjatuhkan dirinya, alqa nafsahu, dia menjatuhkan dirinya, min makanin, dari satu tempat,
hatta yamuta, sehingga ia mati. Menjatuhkan diri di mana? Di jurang misalnya. Lalu mati. Maka apa? Dia mati, apakah selesai? Ternyata lihat ya di sini. La tazalul malaikatu tulqihi min syahikin ila wadin finnari. Senantiasa malaikat menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, min syahikin, dari tempat yang tinggi ke lembah neraka jahanam. Senantiasa malaikat dari tempat yang tinggi malaikat lemparkan dirinya, jatuhkan dirinya dari lembah di dalam neraka jahanam, dalam neraka. Nyaman lah? Nggak nyaman bang lah. Dikiranya nyaman, ke bunuh diri lah, sudah sakit, bertambah-tambah sakit. Itu tadi apa lagi perkara yang anak muda saat ini lah, gara-gara diputus pacar, lalu kemudian bunuh diri, na'udzubillah. Atau mengerjakan yang haram, nyabu, narkoba, macam-macam, itu justru merusak ya lah. Makanya jar abah tadi, kalau diputus pacar alhamdulillah. Kalau diputus pacar alhamdulillah, Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang haram ya lah. Makanya tadi tidak ada pacaran Islami, itu tidak ada. Kalaupun ingin istilah pacaran tadi abah sampaikan, kalaupun ya ingin istilah pacaran Islami tadi, kalaupun mau disebut pacaran tadi setelah akad nikah, itu aja. Setelah akad nikah. Makanya bisa aja mau kita beri nama indahnya pacaran setelah akad nikah. Itu. Kalau tidak demikian kayak apa? Nama pacaran Islami. Makanya abah tidak setuju ya kalau pacaran Islami. Tapi kecuali yang tadi setelah akad nikah. Walaupun ya disebut pacaran kayak apa ya, itu istilah lah ya. Setelah akad nikah sudah jadi suami istri maksudnya ya. Kalau belum jadi suami istri, pacaran kayak apa? Islami lah. Ya, jadi masih belum terbayang begitu. Kalau dikaji secara kacamata hukum syarak ya, hukum fikih. Ya, kecuali tadi setelah nikah. Tapi apakah itu tepat disebut pacaran ya setelah nikah? Wallahu alam. Istilah kalian lah yang lebih paham ya. Dengan istilah bahasa Indonesia kalian yang lebih paham. Santri banin atau banat ya insyaallah. Nah, jadi apa? Jangan seperti itu tadi. Jangan seperti itu ya. Yang pacaran tadi ya. Akhirnya menimbulkan masalah. Hanya diputuskan pacar. Ya, sedih dia, nangis ngurung diri. Lalu pikiran syaitan masuk di situ. Macam-macam oleh pikiran syaitan itu. Udah narkoba aja ya, atau apa ya, nauzubillah min zalik. Atau apalagi sampai bunuh diri. Nauzubillah. Ya gitu ya untuk anak-anakku sekalian, santri banin banat. Jadi jangan sekali-sekali pacaran ya, jangan pacaran. Ya, nah. Kalau sudah ada pacar, abah kayak apa sudah terlanjur ya. Taubat kepada Allah. Kemudian suruh pacar kita mendatangi orang tua kita. Atau kalau kita laki-laki, kita mendatangi orang tuanya untuk khidbah. Belum siap, berarti jangan pacaran. Belum siap mau pacaran. Nah, aneh juga kadang-kadang. Makanya kata guru kami itu, ulun ingat itu kata guru Nasih, Kiai Haji Ahmad Nasih Badruddin. Kata guru kami, kata guru Nasih, orang pacaran itu adalah orang yang menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya di hadapan perempuan itu karena sebenarnya lisanul hal, keadaannya itu dia berkata, aku ini kenapa pacaran, karena aku tidak punya duit. Jakanya aku punya duit, aku tuh nikah. Kayak itu istilah lisanul halnya tuh begitu. Makanya kata beliau itu orang menghinakan diri, berpadah kada berduit. Jadi orang pacaran itu sebenarnya dia berpadah kada punya duit. Andai kata dia punya duit, punya usaha, punya pekerjaan, maka yang dia pilih itu adalah khidbah, melamar, kemudian nikah begitu. Nah kemudian lalu kalau dia bunuh dirinya dengan mengikat dirinya, mencekak dirinya dengan tali gantung diri, wa in allaqa nafsahu bihablin,
Dan jika dia mengikat dirinya dengan tali, artinya dia gantung diri, bunuhnya itu dengan gantung diri, pamata lalu mati, la yabrahu mu'allaqan fi juzu'in min narin, maka senantiasa ia akan digantung di mana, di batang. Kalau juzu'in itu biasanya batang kurma lah, ya, di batang kurma dari neraka. Maka batang pohonnya itu dari neraka. Digantung oleh malaikat, diikat oleh malaikat, dicekik lehernya sebagaimana dia mencekik lehernya dengan tali itu tadi. Nah, nyamannya lah. Jadi intinya bukan menyelesaikan masalah, ya. Yang tadi dia ingin lepas masalahnya. Justru ketika dia mati terus mendapatkan azab yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bunuh diri itu pada dasarnya adalah dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu luasnya rahmat Allah, ya. Nah, orang bunuh diri itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Makanya haram hukumnya kita putus asa dari rahmat Allah. Apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, ingat, kita itu dikelilingi oleh rahmat Allah yang begitu luas. Nah, kemudian itu kalau dia bunuh diri sendiri. Lah kalau bunuh diri orang, maksudnya ini kan, makanya tadi hadis Nabi qatlun nafsi, ya, membunuh jiwa. Membunuh jiwa itu maksudnya bisa jiwanya sendiri atau jiwa orang lain. Nah, ada ini tadi adalah dia bunuh dirinya sendiri. Nah, sekarang karena membunuh orang lain selain Allah Ta'ala tadi dalam ayat Al-Quran, Allah ancam dengan neraka jahanam yang mendapatkan azab yang besar. Nah, di sini kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa in qatala ghairahu bi ghairi haqqin. Nah, siapa yang membunuh orang lain bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', la tazalul malaikatu, senantiasa oleh malaikat, jadi senantiasa malaikat, tazbahuhu bisikin bin narin, menyembelihnya dengan pisau, dengan lading, dengan ya sejenisnya, min narin, daripada neraka. Jadi disembelih oleh malaikat. Maka senantiasa, karena sekali itu aja, senantiasa disembelih di depan Allah, disembelih di depan Allah, disembelih, begitu seterusnya. Senantiasa disembelih dengan apa? Dengan pisau. Makanya lihat kalau kita menyembelih sapi, menyembelih ayam, kayak apalah, disembelih begitu. Tapi itu kan syarak yang menyuruh, ya. Itu makanya alasan yang benar, ibarat menyembelih sapi itu kan memang syarak yang menyuruh. Mungkin kada tega aja menyembelih, ya berarti suruh orang lain. Karena kayak apa juga harus disembelih kan sapi, supaya bisa halal, supaya halal dimakan kan mesti disembelih dengan cara yang syar'i, yaitu disembelih. Kalau kita yang tidak tega, tentunya ada orang lain yang mampu untuk melaksanakan kewajiban itu, gitu kan. Jadi fardu kifayah, karena supaya halal makanan. Jadi memang menyembelih itu ada jalan syar'i, jadi kan jalan syar'i, ya, supaya makan itu halal, ya harus disembelih. Kalau tidak ada orang lain yang bisa menyembelih kecuali kita, maka jadi fardu ain itu, malah jadi fardu ain, ya. Tidak ada orang lain kecuali kita aja yang bisa, nah maka jadi fardu ain. Tapi kalau masih ada banyak pilihan, banyak orang, ya kan, bisa jadi fardu kifayah untuk menyembelih itu. Jadi ya bagus saja lah kalau kita menyembelih. Kalau memang kita tidak tega, ya mungkin Allah belum memberikan kita kesanggupan itu. Nah, tetapi tentunya ada orang lain yang untuk melaksanakan kewajiban itu, ya, tentunya. Yang jelas jangan sampai kita mengatakan bahwa menyembelih itu menyakiti binatang, ya, tidak demikian, ya. Memang itu jalan syar'inya. Jadi jangan sampai kita yang tidak tega lalu kita mencela orang lain dan seterusnya, ya, tidak demikian, ya. Makanya dalam aturan menyembelih kan ada aturan, ya, memang tidak boleh menyakiti. Kemudian lading yang dia gunakan itu mesti tajam, begitu. Wahakaza, dan demikian seterusnya. Jadi artinya kalau dia membunuh
membunuh diri orang lain atau dirinya sendiri dengan tembak misalnya lah, dia nembak dirinya sendiri atau dia menembak orang lain tanpa hak, maka di akhirat itu juga dia akan ditembak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ya. Nah, wahakaza dan begitu seterusnya. Jadi kesimpulan fal jazaa'u min jinsil amali. Maka balasan itu tergantung jenis daripada amal. Nah, kemudian selanjutnya adalah wasyu'batus saminatu wassalasuna. Dan cabang iman yang ke-38 al-ihtirazu fil akli wasyurbi anil harami, yaitu menjaga diri pada makanan dan minuman daripada yang haram. Jadi kita jaga jangan sampai makan yang haram atau minum yang haram. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah jasadun ghuziya biharamin. Tidaklah masuk ke neraka jasad yang diberi makan dengan yang haram. Tidak masuk ke surga. Maksudnya fi awalil amr, yaitu pada permulaan perkaranya. Artinya kalau dia orang beriman ya tentunya mampir dulu ke neraka, ya disiksa dulu, kemudian barulah dia masuk ke dalam surga. Tetapi walaupun nanti akhirnya masuk ke surga, pertanyaannya apakah sanggup mampir dulu ke neraka? Tentunya tidak akan ada yang sanggup ya. Untuk mampir ke neraka tidak akan ada yang sanggup. Maka yang kita minta itu adi masuk surga langsung, gitu maksudnya. Masuk surga bi ghairi hisab wala azab. Masuk surganya itu bi ghairi hisab wala azab. Nah, jadi kata Rasulullah la yadkhulul jannah jasadun ghuziya biharamin. Jadi tidak masuk ke surga jasad yang diberi makan biharamin dengan yang haram. Rawahu Abu Ya'la wa ghairuhu, meriwayatkan akan oleh Imam Abu Ya'la dan selainnya. Kemudian tambihun. Tambihun ini satu perhatian ya. Yang bagi lil abdi iza akala inda ahadin min ikhwanihi ayyakula ba'dal faraghi minal akli masta'malahu asy-syaikhu Afdaluddin al-Azhari wa huwa yang bagi lil abdi, seyogyanya bagi seorang hamba, iza akala, apabila ia makan, inda ahadin, di sisi seseorang, min ikhwanihi, dari saudaranya, ayyakula ba'dal faraghi, bahwa ia membaca sesudah selesai, minal akli, daripada makan. Jadi dia makan bersama saudaranya, bersama temannya, apalagi kalau kita di pondok lah. Kalau di pondok itu kan kita makan bareng biasanya ya, sama-sama ya. Nah, dia membaca ini nanti masta'malahu, apa yang telah diamalkan akan dia oleh Syekh Afdaluddin al-Azhari, wahwa, yaitu ini doanya. Jadi selesai makan lalu dia membaca bacaan yang sesudah makan, yalah, dia baca. Nah, lalu dia tambah ini, Allahumma in kana hadzal ta'amu halalan fawasi' ala sahibihi. Ya Allah, jika adalah ini makanan halalan halal, fawasi', maka luaskan olehmu, ala sahibihi, atas sahibnya. Jadi luaskan rezekinya ya Allah. Rezeki pemiliknya, pemilik makanan yang kita diberi makan oleh teman kita lalu kita makan di sisi teman itu tadi, maka ya Allah, jika ini makanan itu halal, luaskan rezekinya. Wa ajazihi khairan, dan balas alaihimu akan dia khairan, akan kebaikan. Nah, lalu kalau makan itu haram, nah, kita tidak tahu ya, kalau kita tahu itu adalah makanan haram kan ya kita beri nasihat dan tidak kita makan ya. Makanya wa in kana, dan jika kan. Wa in kana haraman, dan jika adalah itu haram, au syubhatan, atau syubhat, faghfirli walahu, ampuni aku dan ampuni baginya. Ya Allah, jika yang ulun makan ini, yang saya makan ini adalah makanan yang haram atau makan yang syubhat, yang tidak jelas halal atau haram, ya, dilihat dari sisi dalil halal ya tidak ada, kemudian dicari dari sisi dalil yang haram juga tidak
tidak nampak. Nah, itu namanya syubhat. Faghfirli walahu, ampuni bagiku dan baginya. Warda anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamah, dan berilah keredoan anni daripadaku ashabat tabi'ati, akan orang-orang yang akan menuntut yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti ada orang-orang yang akan menuntut, maka berikan keredoan daripadaku ya Allah, sehingga orang yang menuntut saya nanti dia redha dengan saya dan seterusnya ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu. Kemudian wayam bagi lahu aidan. Nah ini kalau kita tadi makan di sisi teman kita. Nah bagaimana kalau ternyata makanan itu yang diberi oleh teman kita tetapi masih syubhat ini, masih diragukan kehalalannya, ini halal atau tidak, ini dia dapatkan itu dengan cara halal atau tidak. Rasanya orang teman itu kada tapi berkiriman, yalah, kada tapi berkiriman misalnya lah, atau dia belum dapat kiriman, kok bisa dia memberi saya makanan begitu. Padahal kan boleh jadi dia diberi teman yang lain gitu, diberi duit kan, diberi temannya duit lalu dia beri makanan, kan boleh jadi kan begitu ya. Makanya itu diragukan saja. Nah kalau diragukan bagaimana? Ada teman mentraktir kita nih lah, mentraktir di warung. Wayam bagilahu aidan, dan seyogyanya baginya aidan juga ayyakula, bahwa dia membaca iza du'iya ila ta'amin, apabila du'iya atau diajak ila ta'amin, kepada makanan yang yusyakku fi hillihi, yang diragukan pada kehalalannya. Jadi ragu-ragu kita ini akan biasanya kalau kita di pondok gitu kan, di pondokan itu biasanya kan saling mentraktir ya, saling membawa temannya ya. Insyaallah itu bagus saja lah. Nah lalu kita nih ragu pilih pada kehalalannya. Apa yang kita baca? Masta'malahu, apa yang telah mengamalkan akan dia oleh Asy-Syaikh Asy-Sya'rani, oleh Syekh Sya'rani. Wa huwa, yaitu ini doanya. Allahumma hmini minal akli, ya Allah jagakan saya minal akli, daripada makanan, min hazat ta'am, daripada makan, min hazat ta'ami, daripada ini makanan. Minta jagakan, minta lindungi dan seterusnya ya. Minal wuku'i, daripada wuku' fil ma'asi, mana tadi, allazi du'itu ilaih, yang aku diajak kepadanya. Nah menjadi minta lindungi. Fa illam yahmini minhu, maka jika engkau tidak menjaga saya, tidak melindungi saya minhu, daripadanya, fala tada'hu yuqimu fi batni, maka jangan engkau biarkan akan dia menetap di dalam perutku. Nah, jangan sampai menetap di dalam perut. Menetap ya. Jangan sampai ya Allah makanan itu menetap di dalam perut. Nah, wa in ja'altahu yuqimu fi batni, maka jika engkau jadikan dia menetap di dalam perutku, fahmini minal wuqu'i, maka jagalah daripadaku, jaga diri saya daripada terjerumus bil ma'asi, di dalam kemaksiatan, allati tansha'u minhu adatan, yang maksiat itu tansha'u, muncul, terbit ya, daripadanya adatan, secara adat kebiasaan. Nah makanan itu akan mengeluarkan energi. Kalau makanan itu halal, maka akan mengeluarkan energi yang baik, maka mudahlah kita untuk melakukan ketaatan. Tetapi kalau makanan itu haram, maka keluarlah energi yang tidak baik, maka berat untuk mengerjakan kemaksiatan, justru mudah di dalam mengerjakan dosa. Ya itu kan makanan. Fa illam tahmini minal wuku', maka jika engkau ya Allah tidak menjaga saya minal wuku'i, daripada terjerumus bil ma'asi, di dalam kemaksiatan, faqbal istighfari, maka terimalah istighfarku. Warda anni, dan berilah keredoan anni, daripadaku ashabat tabiat, orang-orang yang akan menuntut. Fa illam taqbal istighfari, dan jika engkau tidak menerima istighfarku, walam tardahum, dan engkau tidak memberikan keredoan mereka anni, daripadaku, fasabbirni, maka sabarkan, maka berilah saya kesabaran, alal azabi, atas menanggung azab, ya arhamar rahimin.
Nah, hakaza fi syarhi wasiyat Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matsbuli. Hakaza demikianlah fi syarhi di dalam syarah wasiyat Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matsbuli. Nah, kemudian yang akan datang wa syu'batut tasi'atu wassalasun. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Jadi inti dari pertanyaan adalah bagaimana orang mati itu dalam keadaan gila. Jadi dia gila lalu mati. Tetapi sebelum dia gila itu dia kafir ya. Dia kafir. Katanya pertanyaan begitu, dia kafir lalu gila lalu mati. Nah, bagaimana? Nah, maka kalau memang ya dia itu tidak muslim, dia itu kafir dan kafirnya itu adalah sudah balik, jadi dia sudah balik terus sudah balik terus berjalan waktu lalu dia gila lalu mati, maka dia tetap akan diazab oleh Allah Ta'ala ya, tetap dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya itu. Nah, cuma kalau gilanya kan tidak terhitung lagi begitu ya, artinya karena dia mati dalam keadaan kafir itu walaupun dalam keadaan gila ya, kecuali dia sempat Islam ya, artinya dia Islam lalu gila mati. Ada ini kan dalam ada ini dia kafir lalu gila lalu mati begitu. Nah, maka yang demikian tetap dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena mati di dalam kekafirannya itu ya, mati dalam kekafiran, terlepas ternyata dia gila atau apa begitulah. Dan bisa dipahami ya kalau lah. Nah, jadi oleh karena itu tetap kita jaga iman kita, jaga tuh iman kita. Nah, kecuali gini, misalnya ada orang itu lahir kemudian dari orang tua yang kafir, dari orang tua yang non muslim, kemudian pas mau balik lalu gila, pas belum balik nih lalu dia gila. Jadi gilanya itu dia dapatkan sebelum dia balik atau menjelang dia balik lalu dia gila ya, atau sebelum dia balik lalu dia gila. Nah, terus sampai mati, artinya dia tidak sembuh lalu mati. Nah, maka itu menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ya, sebagian pendapat dari Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian ulama maksudnya itu masuk ke dalam surga. Nah, walaupun nanti kedudukan dia dalam surga itu juga rendah, bahkan dikatakan itu sebagai pelayan penduduk surga, tapi tetap nikmat kan. Surga itu kan memang tempatnya nikmat, artinya kedudukannya nanti dia akan jadi pelayan daripada penduduk surga, jadi pelayan. Tetap nikmat ya tentunya surga. Nah, kecuali begitu tadi, jadi matinya itu, digilanya itu dia dapatkan sebelum balik lalu dia gila lalu mati dalam keadaan gila, maka dia masuk ke dalam surga menurut sebagian pendapat, dan itulah pendapat yang Abah perpegangi insyaallah. Nah, tapi tadi kedudukannya dia dia itu rendah. Nah, sebagaimana adalah seorang anak yang lahir dari orang tua non muslim, lahir dari orang tua yang kafir non muslim, lalu sebelum dia balik anak itu lalu dia meninggal, anak tadi sebelum balik, maka anak itu kan memang ada perbedaan pendapat di antara ulamanya. Sebagian memang, dan itulah pendapat yang Abah perpegangi, yaitu dia tetap dimasukkan ke dalam surga, walaupun ada pendapat lain tetap ke neraka. Tapi Abah lebih cenderung ke pendapat yang menyatakan dia tetap ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Jadi anak orang kafir, anak seorang musyrik yang mati sebelum baliknya, dia masuk ke dalam surga begitu. Nah, sebagaimana tadi kasus yang ditanyakan. Nah, kecuali tadilah sekali lagi Abah ulang, kalau ternyata dia sudah balik terus berjalan baliknya dia tetap kafir, dia tidak Islam, lalu dia gila kemudian mati, nah maka tetap dia akan disiksa karena kekafirannya itu. Nah, kemudian bisa dipahami dari apa yang ditanyakan ya, yang telah masuk di melalui WA. Kemudian ingin Abah ingatkan, silahkan kalau ingin bertanya melalui WA saja, tidak di kolom komentar di Facebook. Nah, ini sudah berulang kali Abah sampaikan, jadi sehingga kalian tidak capek menulis pertanyaannya, karena untuk taklim mungkin Abah tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Nah, jadi minta maaf ya, bukan tidak ingin menjawab, tapi kita sudah kita sampaikan begitu dari awal.
untuk taklim, maka silahkan kalau ingin bertanya melalui WA pribadi Abah. Kalau tidak tahu nomornya, baik Abah sampaikan lagi nomor Abah, yaitu 0821 5337 5538. Sekali lagi 0821 5337 5538. Nah, jadi silahkan ajukan pertanyaannya, sebutkan nama, karena kalau tanpa nama, kalau Abah itu tidak ada di kontak HP Abah, maka tidak akan dijawab juga. Tapi silahkan sebutkan nama siapa nanti dan apa yang mau ditanyakan, insya Allah mudahan bisa Abah jawab. Adapun untuk di kolom komentar Facebook, mungkin Abah tidak menjawab pertanyaan, jadi minta maaf, dan mudahan bisa dimaafkan dan dimaklumi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita terus berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala hajat kita, hajat kalian, banin banat, dan hajat siapapun yang menyaksikan tayangan ini, dan hajat orang tua kalian, para wali santri, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak pian, anak-anak Bapak Ibu sekalian yang mondok di kami di pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, mudah-mudahan menjadi seorang yang alim, yang takwa kepada Allah, faqih fiddin, beradab, penuh dengan adab, dan hafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Al-Haziniyah wa ala kulli man wa bisal salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.